Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah ajmain amma ba'du. Selamat malam para trader dan investor media stok Indonesia. Malam ini hari Selasa tanggal 6 Februari tahun 2024, saham-saham yang saya prediksi kemarin seperti PTPS, EDG, Cuan, terus PSAP, Brand, IBOS dan Mangwaran ya. Terlebihnya itu semua hampir semua tembus target resisten ya, minimal resisten 2 ya teman-teman. Jadi kemarin melanjutkan, dan untuk hari ini saya akan bahas saham-saham yang melanjutkan kenaikannya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai dari saham untuk fast trade. Nah, yang pertama yaitu PTPS ya teman-teman. Ini saham ini udah lama ya, Pulau Subur Tbk. Nah, ini waktu dari IPO ini posisinya ini ya teman-teman, sudah membentuk posisi uptrend ya, karena dari bukit sama lembah udah mulai kelihatan, dan hari ini tembus ya di 250-an udah breakout, akhirnya naik tinggi. Tetapi untuk beli ini udah terlalu mahal. Untuk PTPS sendiri targetnya di 354, 390 dan 420 untuk resisten 3. Nah, dari indikator udah sejalur, jadi tinggal ngikutin aja. Sekarang kita lanjut ke saham EDG. Nah, ini jadi ini ya top gainer hari ini ya teman-teman. Ternyata 2 hari ini dia naik tinggi. Ini 3 candle namanya ini ya White Soldier ya. Nah, ini kemungkinan dia naik tinggi nanti jika volumenya sejalur. Untuk EDG sendiri targetnya di 5.900, 6.450 untuk resisten 2 dan 7.025 untuk resisten 3. Seperti itu. Untuk beli udah mahal ya teman-teman, sebaiknya kita antri. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke saham yang baru ini, GTBO, Gerda 7 Buana Tbk. Ini juga saham nih posisinya downtrend dari ini ya teman-teman, dari secondary trendnya ini downtrend, terus dari minori trend ini juga sama ya, tetapi volumenya juga sebenarnya posisinya kelihatan nih, 2 candle turun, 1 candle turun, jadi bisa buat hanya untuk fast trade aja ya untuk posisinya sementara. Tapi jika dia nggak jebol support di 370-an, dia akan tetap mantul. Untuk target GTBO sendiri berada di 462, 505 dan 550 untuk resisten 3. Untuk belinya sendiri masih murah ya teman-teman, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke saham yang baru, yaitu BEL, Trisula Tekstil Industri Tbk. Nah, ini tentang tekstil ya teman-teman, posisinya juga jelek ya, dari tren jauhnya sempat menyentuh ke 1250-an, akhirnya seperti ini ya, gapnya turun dalam terus ditutup di bulan 6 di tahun 2022, terus akhirnya bikin satu panjang ya teman-teman, cenderung dia downtrend. Hari ini dia mengalami kenaikan drastis dengan volume tinggi dan beberapa indikator sejalur. Untuk BEL sendiri targetnya di 100, 109 dan 122 untuk resisten 3. Seperti itu ya teman-teman. Untuk beli BEL udah mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut lagi ke saham SRAJ teman-teman ya, Sejahtera Anugrah Jaya Tbk. Nah, ini juga sama posisinya, bersama kayak BEL tadi ya. Dia posisi sideways dalam, akhirnya turun dalam di secondary trendnya, di minori trendnya dia mengalami rebound. Untuk hari ini dia udah arah ya teman-teman, udah arah ternyata di 640. Untuk targetnya SRAJ di 675, 740 dan 800 untuk resisten 3. Ingat-ingat
740 dan 800 untuk resisten 3. Untuk belinya udah sangat mahal, tapi karena minority trendnya dia mengalami kenaikan, jadi ada kemungkinan dia jebol resisten. Untuk beli udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Sekarang kita lanjut untuk saham yang one day trading atau trading harian ya teman-teman. Saya mulai dari saham KARW, ITSI Jasa Prima Tbk. Nah ini juga sama, posisinya juga cenderung jelek ya. Saham-saham yang volatilnya itu cepat, dia cenderung kita bisa buat mainnya aman tuh, tradingnya nggak pakai hold lama-lama ya. Ini udah loncat tinggi kayak gini bahaya, ada kemungkinan dia turun ya teman-teman. Loncatnya itu dalam banget, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Nah, ini namanya gap up. Oke, untuk KARW tadi targetnya di 87, 90 dan 93 untuk resisten 3. Ternyata hari ini dia jebol resistennya. Nah, ini untuk indikator, ternyata di sini volumenya mengecil, jadi hati-hati ya teman-teman. Jadi ini ada kemungkinan ini nanti besok atau 2 hari dia buang barang seperti itu. Untuk beli udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Sekarang kita lanjut ke saham cuan. Nah, ini Petrindo Jaya Kreasi. Nah, ini ya sempat ada rumor berita bagus ya. Nah, ini posisinya, posisi dari secondary trendnya dia ini mengalami uptrend ya, terus tipik banting dalam. Tapi di sini ada gap ya, ada gap berarti ada kemungkinan dia naik dulu. Ini beberapa hari, 4 hari dia mengalami kenaikan, targetnya di 8.450 untuk resisten 1, 8.775 untuk resisten 2, dan 9.300 untuk resisten 3. Seperti itu, jadi tinggal nunggu ini golden cross, ada kemungkinan dia naik. Untuk beli udah sangat masih murah ya teman-teman, boleh ya HK. Sekarang kita lanjut ke saham LQ45. Saya mulai dari BMRI ya teman, Bank Mandiri ini, BUMN ya teman-teman. Nah ini posisinya juga sebenarnya posisi jauhnya 5 tahun ke belakang, dia posisinya uptrend ya teman-teman ya. Nah, sampai menyentuh kemarin all time high-nya ya, sempat ke 6.900. Nah, untuk targetnya saya ulangi ya, ini karena sahamnya lambat ya, tapi volumenya naik, ada pembagian dividen. Untuk targetnya di 6.950, 7.025 dan 7.150 untuk resisten 3. Untuk beli udah sangat mahal, sebaiknya kita antri saja seperti itu. Kita lanjut ke LQ45 yang lain, yaitu Adaro Energi Indonesia Tbk. Ini sahamnya Pak Sandiaga Uno ya, sama sahamnya ini ya, Garibaldi Erick Thohir tuh, saudaranya Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Ini posisinya dari secondary trendnya jelek ya teman-teman, posisinya ini downtrend, tetapi hanya untuk sebuah trading harian, copetan ataupun apa yang nggak pakai hold lama, itu ada kemungkinan naik. Untuk targetnya di Adaro 2.490, 7.025 dan 7.150 untuk resisten 3. Untuk beli udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut lagi ke saham yang LQ45, yaitu GGRM, Gudang Garam. Ini rokok ya, perusahaan dari Kediri, perusahaan rokok terbesar termasuk ini. Ini posisi ternyata dalam ya teman-teman, pernah ke 100.000 dulu. Akhirnya turun, semakin downtrend ya teman-teman, nggak tahu kenapa ini, padahal rokoknya laku terus ya. Ini untuk GGRM sendiri targetnya di 20.775, terus 21.100 untuk resisten 2 dan 22.000 untuk resisten 3 ya teman-teman ya. Nah ini untuk beli masih murah, silakan boleh HK ke GRM. Lanjut lagi ke saham PSAP, G Resorts Asia Pasifik Tbk. Nah, ini posisinya juga jelek ya, 5 tahun belakangnya posisinya downtrend ya teman-teman. Ternyata dia mau menyentuh all time high-nya di sini ya, di tahun 2023 pas Januari. Ternyata 1 tahun kemudian dia mengalami kenaikan. Jadi ini udah kelihatan ya teman-teman ya, bandarnya nggak mau lama naikin nurunin barang. Oke,
Oke, untuk PSAP sendiri targetnya di 153, 160 untuk resisten 2 dan 168 untuk resisten 3. Untuk beli udah sangat mahal, tetapi indikator hanya stokastiknya udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Nah, kita lanjut lagi ke saham brand ya teman-teman. Nah, ini brand. Nah, ini sahamnya Pak Prabowo Pangestu, Barito Renewable Energy Tbk. Nah, ini posisi baru ya, ternyata pas bulan Agustus kemarin sampai sekarang all time-nya kan sampai 8.000 dan lumayan ya teman-teman, terus dibikin satu sepanjang. Nah, ini 3 hari kemudian ada kemungkinan dia mengalami kenaikan ya teman-teman. Untuk targetnya brand sendiri ternyata hari ini saya tembus ya 5.600, kemarin saya ngitungnya ternyata pas ya hitungan saya. Nah, ini untuk targetnya brand saya ganti, saya rubah jadi 5.850, 6.075 dan 6.450 untuk resisten 3. Tapi hati-hati teman-teman ya, di sini volumenya kurang gede jadi masih belum kuat, tapi ada kemungkinan dia pasti naik. Untuk beli brand udah mahal, sebaiknya kita antri. Sekarang kita lanjut ke saham Mang ya, Manggung Pola Raya Tbk. Nah teman-teman, ini saya ulangin ya, Mang ya, yang ini. Nah, ini juga sama ya posisinya ya teman-teman ya. Ini posisinya ini kalau dihitung pakai Fibonacci kelihatan ya teman-teman, di sini ada all time high-nya di 109. Untuk targetnya Mang sendiri di 106, 109 dan 112 untuk resisten 3. Untuk beli udah sangat mahal, sebaiknya kita antri dan hati-hati ya, karena volumenya mengecil jadi ada kemungkinan dia turun seperti itu. Sekarang kita lanjut ke saham Dooh. Ini Era Media Sejahtera Tbk. Ini juga sama ya teman-teman, pernah ke 250 lebih ya teman-teman ya, terus bikin dalam tapi di sini ada gap kosong, jadi ada kemungkinan suatu saat dia bisa ke 160-an ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat volumenya ternyata hari ini dia naik. Untuk Dooh sendiri targetnya di 83, 88 untuk resisten 2 dan 98 untuk resisten 3. Untuk beli masih murah ya teman-teman, boleh harga karena ini saham gorengan jadi harus hati-hati ya teman-teman, seperti itu. Kita lanjut selanjutnya yaitu untuk saham super swing ya, Ipos kemarin ya, Indo Buka. Ini juga sama, ternyata hitungan saya hari ini, kemarin saya ngitungnya target di 775, ternyata hari ini benar sekali ya teman-teman. Silakan bisa dicek di grup Telegram saya, ternyata tembus ya kemarin, hari ini tanggal 6 ya, tembus ya di 775. Nah, untuk saya ini karena ini masuknya tradingnya pola swing, tapi harus hati-hati, yang penting ini semua indikator sejalur. Nah, untuk targetnya berada di 800, 830 dan 850 untuk resisten 3. 850 ya teman-teman, ini ada kemungkinan dia lanjut ya, seperti itu. Kita lanjut ke Mangwe ya teman-teman ya. Nah, ini yang warannya ya, ini sama ini. Nah, kemarin juga 2 hari saya target di 27.30, terus 40, tertingginya sempat ke 44. Akhirnya ini saya ganti lagi, ini volume juga lumayan ya. Jadi ini all time high-nya 50, jadi saya bikin target di 50 resisten 1, 53 resisten 2 dan 60 untuk resisten 3. Mengingat ini saham waran harus hati-hati ya teman-teman, harus cepat mainnya, gerak cepat untuk saham waran. Nah, terakhir untuk saham super swing sama tetap cuan ya, Petrindo Jaya Kreasi. Ini juga posisinya ya, posisinya enak lah, ini saham sing satu akhirnya bikin naik tinggi ya. Targetnya tetap sama ya di 8.450, 8.775 dan 9.300 untuk resisten 3. Seperti itu dia nge-break 10.000, ada kemungkinan dia tutup gap sampai ke 12.680. Seperti itu. Demikian analisa saya malam ini. Apabila saya ada salah ucap, salah kata saya minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.